Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khatib selalu berpesan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya sekadar status di WA. Takwa bukan hanya sekadar terucap di lisanmu, tapi takwa yang sebenarnya mengingat Allah dan tidak melupakannya, syukur dan tidak kufur kepadanya, taat patuh atas semua perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Kenapa wasiat takwa ini terus diulang-ulang setiap Jumatnya? Karena memang inilah jalan kesuksesan, jalan keselamatan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa ada kemenangan surga. Maka kita perlu sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah bertakwa atau kita hanya pura-pura bertakwa? Mungkin sebagian kita merasa sudah bertakwa, merasa sudah banyak ketaatannya karena setiap tahun puasa Ramadan, setiap hari datang ke masjid solat berjamaah, zakat dan sedekahnya tak pernah tinggal, haji dan umrah setiap tahun, baca Qur'annya banyak, puasa Senin Kamisnya rutin. Ya Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua amal soleh yang sudah kita lakukan. Tapi tahukah kita, ternyata nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang banyak ibadahnya ketika di dunia, tapi akhirnya dia masuk neraka. Kenapa bisa? Lalu kemana semua ibadah-ibadahnya itu? Kemana semua amal-amalnya soleh itu? Ternyata ada yang merampas pahala semua amal-amalnya itu, yang tidak dia sadari tatkala masih hidup di dunia ini. Maka Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita tentang hal ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi pada sahabatnya, Qulul muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Setahu kami ya Rasul, orang yang bangkrut itu mereka yang tak lagi punya dirham atau uang dan habis sudah semuanya asetnya, harta bendanya. Yaitu orang yang bangkrut ketika dunia, yang biasa kita tahu ketika dunia. Tapi nanti ada orang-orang yang bangkrut ketika di akhirat. Faqala innal muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasiyami wazakat. Ada orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat yang banyak. Berarti solatnya ikhlas karena ada pahalanya, bukan riak, ikhlas dan sesuai syarat dan rukunnya. Dia bawa pahala puasanya yang banyak, berarti puasanya diterima, puasanya ikhlas kerana ada pahalanya. Dia datang dengan pahala zakat, menunjukkannya ibadah-ibadahnya itu berpahala. Namun ternyata dia bangkrut. Kenapa? Wa ya'ti qad satama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Dia datang membawa pahala yang banyak. Dia orang soleh, orang alim. Mungkin di mata kita orang ini terlihat Masya Allah soleh, taat ahli ibadah, tapi ternyata lisannya tidak dijaga, suka memaki orang, suka menghina orang, merendahkan orang, menggunjing, menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang. Ia juga suka mengambil hak orang lain, mengambil harta orang secara batil, baik cara mencuri, menipu,
bagi karyawan yang tidak dibayarkannya, hutang yang tidak dibayarkannya. Ia juga pernah memukul orang, menumpahkan darah, banyak menzalimi orang lain. Maka semua orang yang pernah dizalimi itu yang belum ia minta maafkannya, mereka semua akan datang kepada Allah meminta keadilan untuk menuntutnya. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Maka diambillah pahala yang banyak tadi. Dia ambil pahalanya solat, diberikan kepada si fulan. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada si fulan. Dia ambil pahala zakatnya, diberikan kepada si fulan. Begitu seterusnya sampai habis semua pahala yang banyak tadi. Sementara orang-orang yang menuntut masih banyak, orang-orang yang minta keadilan masih ada. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'da ma'alaihi uhiza min khotoyahum faturihat alaihi. Maka diberikan dosa orang-orang itu kepadanya, dipindahkan dosa orang-orang yang pernah ia zalimi itu kepadanya, sesuai dengan kadar kezalimannya kepada mereka. Maka habis sudah semua pahala dan bertambah sudah dosa. Maka kemanakah tempat akhirnya? Summa turoha finnar, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Maka tidak ada kemalangan yang lebih besar dari ini, ketika merasa sudah menjadi orang yang soleh, merasa sudah jadi ahli surga, tapi justru akhirnya masuk neraka. Maka jamaah, kita perlu banyak-banyak duduk merenung, mengingat kembali sepanjang perjalanan hidup kita ini. Siapa saja orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita aniaya, orang-orang yang pernah terluka oleh kita, baik secara fisiknya ataupun perasaannya. Karena ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu adalah karena lisannya. Mungkin kita merasa tak pernah mencuri milik orang, tak pernah memukul orang, tak pernah menipu orang. Tapi bagaimana dengan lisan kita? Bagaimana dengan tulisan kita? Komen-komen kita di media sosial yang pernah menceritakan orang lain, menceritakan aib orang lain, yang pernah menyebarkan fitnah, yang pernah menyakiti dan melukai perasaan orang, atau meskipun orang itu tidak tahu kalau engkau pelakunya, tapi Allah Maha tahu segalanya. Allah catat itu dan akan disoal nanti ketika tiba masanya. Maka sekali lagi, banyak-banyaklah merenung dan berpikir, terutama di bulan yang mulia ini. Ingat kembali masa lalu kita, mengingat kembali orang-orang yang pernah kita terzalimi oleh kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja. Kalau masih bisa kita berjumpa dengannya, maka jumpainya dan mintakanlah maafnya. Kalau tak bisa, maka dicari keluarga kerabat yang masih ada hubungan dengannya, perbaiki hubungan dan minta maaf lewatnya. Mudah-mudahan dia bisa memaafkan dan Allah mengampuni kita. Kalau selama ini memang belum pernah berbuat zalim kepada orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, maka alhamdulillah, tetaplah istiqomah. Jaga terus lisan kita, jaga tangan kita, jaga semua anggota tubuh kita. Jangan sampai pernah menzalimi orang lain. Karena kalau kita tak pandai menjaganya, sungguh sayang jamaah, capek-capek penat-penat kita solat berjamaah bolak-balik ke masjid, susah payah kita puasa melawan hawa nafsu, mengeluarkan zakat sedekah dengan berat melawan sifat bakil. Kita solat Jumat hari ini, kita datang cepat solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, tapi ternyata semua amal ibadah kita ini akan kita berikan kepada orang lain. Maka tidaklah kita berpikir dan merenungkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Jangan sampai menjadi orang yang bangkrut,
baik di dunia dan lebih lagi bangkrut ketika di akhirat. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.